cara kita hidup itu kita mau dikenang sebagai apa di nisan kita kalau kita meninggal ya. Orang mau ngomongin apa tentang kita? Apakah oh ini koruptor? Oh ini orang yang curang atau yang punya value yang sudah melakukan sesuatu yang positif. Mas Farid pernah sedih nggak? Kalau ngeliat kan kayak ngobrol gini, kayaknya santai gitu, tapi kan kita nggak tahu di baliknya gitu. Sedih itu jarang. Atau kecewa atau gitu. Apa ya? Sedih itu kalau, aduh jadi sedih nih. Sedih itu kalau orang-orang sekitar saya nggak ada. Itu. Aduh jadi sedih. Saya minum dulu. Jadi apa circle itu yang paling utama gitu ya. Betul. Jadi ujung-ujungnya ke keluarga juga. Selain itu sih saya nggak gitu masalah. Jadi kalau kegagalan pernah dilalui apa itu buat Mas Farid santai aja. Tapi kalau udah menyangkut anggota keluarga, itu lebih melankolis saya. Tadi beberapa kali Mas Farid bilang ya itu waktu masih single, masih lajang, itu tuh beberapa kali di highlight gitu tadi ya. Dan itu kan juga secara tidak langsung bahwa setelah itu berbeda gitu kan. Apa yang paling berbeda, Mas? Mungkin dalam berkarir deh paling tidak gitu. Dalam berkarir? At least paling tidak mulai dari situ dulu deh. Biar nggak terlalu. Kalau berkarir sih seperti yang ada di film-film atau seperti yang saya dengar-dengar ya, di mana ujung-ujungnya kita sebagai ayah itu ya atau suami ya untuk menghidupi keluarga. Udah nggak kayak dulu lagi ya, di mana saya ingin mengejar misalnya juara dunia. Dulu seneng mengejar itu, sekarang udah biasa aja. Lebih seneng saya ketemu anak saya gitu. Itu lebih berharga, lebih menyenangkan. Semakin bertambah umur saya itu kayak semakin lebih santai, lebih slow, lebih nggak neko-neko. Itu sih. Ya mungkin kebetulan setupnya kayak gitu ya. Nggak tahu benar atau salah, memang dari saya single itu sudah merencanakan terus alur hidupnya kayak gimana gitu loh. Kalau boleh cerita. Saya rencananya ya, walaupun Allah yang mengeksekusi ya, boleh apa enggak, tapi memang sudah dirancang. Kenapa saya punya bisnis? Karena suatu saat saya ingin punya waktu yang lebih fleksibel, ketemu anak-anak saya. Gitu. Kenapa saya punya bisnis sama istri? Ya karena saya ingin ketemu aja gitu. Karena saya ngelihat kadang-kadang banyak suami istri karena waktunya bekerja jarang ketemu gitu. Itu pun juga saya alami ketika kecil, di mana orang tua saya punya usaha bersama, dia bisa fleksibel ketemu anak-anaknya, bahkan kantornya di rumah. Kalau saya kantornya dekat, jadi saya bisa sangat mobile. Jadi pengalaman hidup juga mempengaruhi saya dalam berkarir sekarang ini. Kayak kalau saya nggak salah kan
inspirasi Cican ini dari keluarga juga, dari anak juga gitu. Ya. Jadi ya apa ya? Kalau Cican ini bagian dari ekspresi, sama kayak ketika saya membuat Kementerian Desain. Itu kan posisi saya single, sangat menggebu-gebu tentang dunia Indonesia, situasi Indonesia waktu itu secara desain tuh menurut saya gimana gitu. Saya harus berbuat gitu, saya harus vokal gitu ya. Ketika saya punya anak, ini hanya sebuah metode bagaimana saya mengedukasi anak-anak saya. Karena menurut saya metode dengan membuat karakter itu lebih menyenangkan ketika mengajarkan ke anak-anak. Dan ujungnya karena pengalaman saya menghibur dari sejak kecil lewat visual, ya kenapa enggak ini saya juga jadikan sebagai media saya berekspresi, mengedukasi, ya, kayak gitu. Akhirnya saya cocok-cocokin aja apa yang saya alami, apa yang saya kuasai, keterampilan apa yang saya bisa buat, saya cocok-cocokin aja. Kalau sampai ke sekolah kan sekarang juga Hello Motion juga ada SMA juga gitu kan. Itu sampai akhirnya terpikir atau berkeinginan untuk buat sekolah tuh seperti itu juga dari mana? Itu lebih ke proses apa ya, semacam kepanjangan tangan dari Hello Motion Academy yang value-nya sama, yaitu mengedukasi. Kalau Hello Motion Academy adalah mengedukasi lewat jalur non formal, karena pemikiran saya sampai sekarang ini adalah proses yang lebih cepat untuk mengedukasi masyarakat umum tentang dunia visual. Karena kalau akses dalam membuat misalnya kampus itu terlalu formal buat saya, terlalu birokrasinya terlalu ribet lah. Karena buat saya ini keterampilan yang harusnya bisa dikuasai oleh semua background masyarakat. Ya. Karena komunikasi visual, apalagi sekarang dunia sosmed itu semuanya visual. Harusnya mereka juga punya keterampilan itu. Nanti ujung-ujungnya sama seperti pentingnya bisa membaca, bisa menulis, bisa menggambar, tapi juga bisa memvisualkan konten, itu juga dibutuhkan dalam skill tertentu ya. Kalau pingin skill yang lebih advance ya profesinya ke content making atau ke editor atau animator dan sebagainya. Tapi kalau SMA, balik lagi aku cocok-cocokin karena pengalaman pribadi juga, di mana adit-adit yang dulu saya alami, yang sudah ngerti maunya apa ketika sekolah, tetapi sistem sekolah tidak begitu pro dengan apa yang saya suka. Belum memfasilitasi iya. itu tuh. Ya mungkin kalau saya cari-cari sendiri, akhirnya saya bisa terlibat aktif di SMA saya. Tapi kan nggak semua bisa seperti itu. Atau pengalaman di mana waktu SMA tuh saya protes ke diri saya sih. Kenapa seni rupa seminggu cuma 1 jam? Itu pun kadang-kadang gurunya nggak ada. Atau ditukar dengan pelajaran lain. Dan itu sampai sekarang masih terjadi. Seminggu kesenian itu cuma 1 jam. Atau 2 jam gitu. Karena prinsip saya seni itu kan memanusiakan manusia. Kalau yang saya pelajari ya. Maksudnya gimana? Ini pelajaran dari agama saya juga. Kan kita itu sebagai manusia harus mengungkapkan kebenaran katanya ya. Kebenaran harus diungkapkan dengan kebaikan katanya. Nah yang ujung ini, yang kadang-kadang juga belum banyak menurut saya. Kebaikan harus diungkapkan dengan keindahan.
Keindahan buat saya itu salah satunya adalah lewat seni. Ketika kita mengungkapkan kebaikan, kebenaran lewat keindahan, menurutku itu lebih enak, lebih menyenangkan, lebih efektif juga. lebih efektif. Dan seni perannya di situ. Artinya kan itu penting sebetulnya. Kalau prinsip saya ya. Nah itu makanya balik lagi, anak-anak yang seperti yang saya alami di masa SMA sampai sekarang pasti ada. Kenapa nggak kita coba kumpulkan, dan itu alhamdulillah terjadi. Kalau kita sekarang, tadi saya singgung, seminggu seni budaya cuma 2 jam, di sekolah kita seni budaya 20 jam per minggu. Jadi, dan yang saya dapat laporan ya, itu menyenangkan buat mereka. Anak-anak yang biasanya murid-murid kita tuh backgroundnya macam-macam. Ada yang homeschooling, ada yang dari SMA negeri yang nggak mau hafalan. Tapi mereka itu sudah tahu maunya apa dan mau berekspresi. Dan itu laporan dari terutama dari orang tuanya ya, mereka sangat senang dengan perkembangan anaknya gitu. Testimoninya sampai ada yang menangis waktu kelulusan, nggak bisa berkata apa-apa gitu, melihat perubahan anaknya ya. Ya ujung-ujungnya balik lagi, ini bagian dari edukasi yang kami lakukan ya, untuk memberi nilai tambah tadi. Jadi ini kalau saya lihat semakin kesini sisi mengedukasinya tadi semakin besar, meskipun bentuknya berbeda-beda gitu ya. Iya. Bisa saya edukasi lewat cican, lewat lagu. Saya nyoba ngajarin tentang pipis jangan belepotan. Saya ngajarin mainan harus diberesin lewat lagu, lewat cerita pendek, lewat buku. Kan. Ya begitulah saya lakukan sekarang. Dan kameramen kita Mas Irwan di sini juga termasuk anaknya penggemar cican iya, juga kan. Kasih, Mas. Banyak belajar lewat buku-buku cican juga. Iya. Terima kasih. Saya mau balik lagi sedikit Mas Wadid. Tadi soal kegagalan tadi itu loh. Saya masih penasaran, saya mau kulik lagi sedikit. Kalau tadi Mas Wadid cenderung ya udah santai aja gitu kan. Tapi kenyataannya kan nggak semua orang seperti itu dalam menghadapi kegagalan. Gitu ya. Nah, kalau Mas Wadid ingat-ingat kembali, apa sih mungkin kayak dialog yang terjadi di kepala yang sehingga membuat itu menjadi relatif ringan gitu untuk Mas Wadid? Apa ya? Mungkin saya bukan contoh yang tepat ya, di mana atau figur yang tepat dalam menghadapi kegagalan mungkin ya, karena apapun. Karena kadang-kadang prinsip yang saya pakai itu nggak apa-apa gagal, yang penting tetap bisa senyum gitu. Kadang-kadang prinsip itu yang saya pakai. Jadi kenapa? Ujung-ujungnya supaya saya nggak stres gitu, jangan stres. Hidup itu jangan stres itu. Jadi sebisa mungkin gagal itu tetap bisa senyum. Artinya mungkin dengan prinsip itu saya mengantisipasi kalau bisa jangan gagal, atau gagalnya diminimalisir, atau kalau gagal ada backupnya, mungkin itu ujung-ujungnya ke situ, dimana konsep nekat itu nekat yang terukur gitu, atau mengambil keputusan itu minimal ada backupnya kalau gagal. Selalu seperti itu kah, Mas Wadid? Kalau saya simpulkan seperti itu, karena saya orangnya itu nggak mau ribet, nggak mau stres,
karena stres itu nggak enak ya. Ngapain gitu, ya sudah, sebisa mungkin menghindar. Artinya apa, kadang-kadang saya harus menghindar dari kegagalan gitu ya. Tapi sorry, maaf saya potong lagi, tadi kan suka mencari tantangan baru kan juga identik dengan kemungkinan stresnya lebih besar, atau saya salah? Menurut Mas Wadid sendiri gimana? Ya dan tidak. Seringkali kita tuh membuat project yang nekat ya sebetulnya. Misalnya waktu kita bikin HelloFest itu pernah, HelloFest itu adalah sebuah festival film dan animasi. Sekarang yang sudah ke-15 kali ya. Kita tuh nggak tahu nekat atau apa ya. Nekat sih menurut saya. Jadi tapi ini istri saya sih yang nekat itu. Saya hanya menggawangi gitu. Jadi kita nekat nyoba sewa JCC 1 miliar tuh nggak salah sewanya ya. Kita nggak tahu ini bisa dapat sponsor atau enggak. Karena waktu itu juga kita belum yakin 100% bakal rame. Karena ada jeda setahun waktu itu. Jadi 2 tahun sebelumnya itu rame banget. Tapi untungnya dikit banget. Nah ini nekat nih, dengan asumsi kita masih punya masa gitu ya. Itu deg-degan, tapi masih ya karena saya ada partner ya, istri saya ini kayak yakin gitu ya, kita maju terus. Sampai Sabtu itu hujan deres, settingan bootnya juga menurut saya tidak ideal, jadi kayak terlihat longgar gitu, akhirnya terlihat sepi gitu. Dan di sebelahnya itu ada event yang lebih rame, YouTuber gitu, bikin event barengan. Itu, tapi alhamdulillah sponsor ada yang nyumbang, ada yang berpartisipasi, bahkan ada pejabat itu last minute bisa nyumbang. Bukan puluhan juta, lebih dari itu, ratusan. Kadang-kadang itu yang saya nggak tahu ini apa jawabannya, kok bisa kayak gini gitu ya. Ya bisa tetap ada jawabannya, kadang-kadang kayak diselamatkan gitu. Dan minggunya rame, alhamdulillah rame. Tapi itu yang membuat saya nggak lagi, jangan lagi gitu. Tapi ya stres, tapi kita tuh udah siap sampai mau jual mobil kalau nggak ada yang bayarin gitu. Tapi ya nggak tahu, alhamdulillah Allah tuh nolong aja gitu dengan caranya yang nggak kita duga-duga gitu. Ya banyak hal lain yang sebetulnya stressful. Tapi mungkin nggak tahu ya, masih kombinasi easy going tadi ya. Did you enjoy those stressful moments juga? Kadang iya, kadang enggak. Tapi kebanyakan iya. Karena kalau yang iya itu adalah yang terukur tadi. Tapi yang enggak ini kalau yang aku nggak tahu jawabannya ini. Tapi tiba-tiba ada aja yang bisa masuk. Kadang-kadang itu ya itu tadi apa, kita cuma bisa berencana, Allah yang nentuin. Mas Adit, ada nggak beberapa prinsip dalam, tadi kan bilang kayak lewat Francisan ini kan juga mau menyampaikan tentang nilai keluarga yang menurut Mas Adit penting gitu kan. Tapi secara umum dalam menjalani hidup apakah ada beberapa prinsip tertentu yang biasa Mas Wadid pegang gitu?
Prinsipnya tetap sama sih, yang tadi saya utarakan. Kita hidup itu untuk melayani, untuk bermanfaat untuk banyak orang. Saya pernah, kalau saya gambar itu di buku saya pernah nulis buku judulnya Kreatif Sampai Mati. Sila ke-6, kreatif sampai mati. Jadi cara kita hidup itu, kita mau dikenang sebagai apa di nisan kita kalau kita meninggal ya. Orang mau ngomongin apa tentang kita? Apakah oh ini koruptor, oh ini orang yang curang, atau yang punya value, yang sudah melakukan sesuatu yang positif. Itu sih prinsip saya. Jadi sebisa mungkin nanti kalau saya nggak ada, orang ngomonginnya nggak macam-macam ke anak saya gitu. Lebih ke arah situ. Dan apa yang ingin dikenangnya? Memberi nilai tambah itu tadi, berkontribusi ke banyak orang dengan apa yang saya lakukan. Prinsip saya yang lain juga itu ketika saya mengalami kayak napak tilas ya kalau nggak salah. Jadi keluarga bapak saya itu napak tilas ke Semarang, ke Demak ya. Ternyata saya dikenalkan, ini loh leluhur kamu, Sunan Kalijaga. Oh, saya baru tahu itu. Oh, saya dikasih tahu tuh. Oh, ini kamu keturunan ke-13. Oh, iya saya baru tahu. Dari situ saya mempelajari kakek moyang saya, kontribusinya ya bikin wayang, bikin nyanyi lagu-lagu. Yang ujung-ujungnya tadi tentang keindahan tadi, bagaimana itu yang memberi nilai, itu yang menginspirasi saya ya. Loh, ini sudah dilakukan sama leluhurmu ini. Ya kenapa enggak saya melakukan hal yang sama gitu. Dengan ya mirip-mirip lah, bikin visual-visual gitu ya, bikin animasi, bikin karakter. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk berdakwah ya. Berdakwah kan macam-macam bisa. Intinya adalah mengenalkan nilai-nilai, hal-hal positif ya, untuk orang makin tumbuh ke hal positif. Mungkin pertanyaan terakhir nih, ke depannya apa visi Mas Warid ke depan? Bingung. Ada nggak, atau terpikir ada mungkin visi tertentu yang tujuan atau mungkin goals tertentu lah ya, mungkin yang masih ingin dicapai? Balik lagi kalau saya ditanya itu memang ini mungkin konsep bisnismen yang nggak meyakinkan ya. Mungkin para pemilik, para investor kayaknya kecewa kalau dengar saya. Karena prinsip saya itu mengalir aja ya, mengalir, karena kita nggak tahu depan tuh apa, gelap itu tadi. Ya seperti yang kita alami, seperti tiba-tiba COVID gitu. Kita nggak tahu ini. Itu tadi karena gelap. Yang penting kita punya banyak bekal aja supaya bisa bertahan hidup. Ya ujung-ujungnya urusan saya adalah mempertahankan ini semua. Cican dikembangkan, Hilo Motion dikembangkan, sekolah dikembangkan. Itu saja, supaya tidak ketika di depan yang gelap tapi tadi tiba-tiba ada sesuatu, kita siap gitu. Udah bukan zamannya bikin hal yang besar lagi menurut saya.
mempertahankan ini juga hal yang besar nih. Oke, Hello Motion baru atau apa? Iya, banyak 100 cabang gitu. Aduh, stres ya. Nanti nggak bisa menikmati hidup lagi saya. Ya, memperbanyak kolaborasi sih akhirnya. Ujung-ujungnya ke situ. Bekerja sama ke banyak orang, nggak sendirian, nggak gede sendiri, dan menikmati hidup, melihat anak-anak berkembang, nikah, punya cucu, seperti yang dicita-citakan orang tua lah. Saya ngobrol sama Ustaz, saya adem, tenang, santai gitu. Tapi saya juga banyak dapat pembelajaran juga. Buat saya sendiri jadi kayak ya kita belajar juga enjoy gitu. Kita punya keinginan, kita punya tujuan. Mungkin tapi, salah ya? Apa saya enggak, salah? Saya justru kayak merasa diingatkan ya untuk jangan lupa untuk enjoy itu proses aja gitu kan. Enjoy itu proses. Dan saya mau bilang saya sangat enjoy proses obrolan ini gitu. Terima kasih. Saya terima kasih banyak. Saya dapat banyak baru. dan saya yakin semua teman-teman yang nyimak juga dapat banyak. Terima kasih banyak Mas Suharid atas waktunya. Sama-sama. Sudah mengizinkan kita datang ke sini, bertamu ke sini, dan juga atas semua sharing-sharingnya juga, your thoughts juga. Terima kasih banyak. Dan buat kalian juga terima kasih sudah menyimak sampai di sini. Gue yakin juga sangat bermanfaat buat kalian. Dan selain mudah-mudahan bermanfaat, juga jangan lupa untuk dimanfaatkan. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.